teman-teman, selamat datang di Sarjana Sains. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 4 macam penyerbukan berdasarkan perantaranya, beserta ciri dan contohnya. Penyerbukan atau bisa juga disebut sebagai polinasi, yaitu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yang disebut pollination CF. Polen, yang artinya serbuk sari. Proses ini merupakan proses jatuhnya serbuk sari di permukaan atau kepala putik. Penyerbukan adalah bagian yang cukup penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Proses ini dapat terjadi karena suatu perantara atau faktor dari luar, seperti angin, air, hewan, maupun manusia. Yuk simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan angin, atau disebut juga anemogami. Penyerbukan anemogami adalah penyerbukan pada bunga yang terjadi karena adanya bantuan angin. Angin meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya dan masuk ke kepala putik. Tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin memiliki ciri-ciri khusus pada bunganya. Ciri-ciri penyerbukan angin ialah 1. Mahkota bunga berukuran kecil. 2. Warna bunga tidak mencolok. 3. Memiliki tangkai sari yang panjang. 4. Tidak memiliki kelenjar madu atau nektar. 5. Serbuk sarinya ringan, banyak, dan berbulu. 6. Kepala putiknya besar dan kadang berbulu. Contohnya adalah pada pohon jagung, padi, kelapa, dan lain sebagainya. Nah, proses penyerbukannya sebagai berikut. Angin bertiup di sekitar tanaman jagung, lalu serbuk sarinya terlepas. Serbuk sari yang terlepas itu kemudian terbawa angin. Serbuk sari pun menempel pada putik bunga jagung lain, dan terjadilah proses penyerbukan. Nah, contohnya pada gambar di samping ini ya teman-teman. Serbuk sari dari jagung 1 ditiup angin sehingga terlepas dan masuk ke serbuk sari pada jagung 2. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan hewan, atau disebut juga zoidiogami. Penyerbukan zoidiogami adalah penyerbukan yang terjadi karena adanya bantuan atau perantara dari hewan. Hewan-hewan itu berperan sebagai penyerbuk yang memindahkan serbuk sari untuk bisa menyentuh kepala putik. Hewan yang sering membantu penyerbukan diantaranya serangga, disebut dengan entomogami, burung disebut dengan ornitogami, kelelawar disebut dengan chiropterogami, dan siput disebut dengan malakogami. Adapun ciri-ciri penyerbukan oleh hewan diantaranya 1. Warna mahkota mencolok. 2. Mahkota bunganya besar. 3. Memiliki bau yang khas atau harum. 4. Memiliki kelenjar madu atau nektar. 5. Memiliki putik yang tersembunyi dan berlendir. Contoh penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidiogami adalah seperti bunga mawar, bunga melati, bunga sepatu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan air atau disebut juga hidrogami. Penyerbukan hidrogami adalah proses penyerbukan yang terjadi dengan bantuan air. Proses ini terjadi ketika air hujan yang kemudian merontokkan serbuk sari, lalu aliran air atau arusnya membawa serbuk sari itu mendekati kepala putik, atau bisa juga terjadi pada tanaman yang tumbuh di dalam air. Tumbuhan yang menyerbuk dengan bantuan air tidak memiliki ciri khusus. Contoh penyerbukan dengan bantuan air yaitu terjadi pada tumbuhan ganggang, hidrilia, dan lamun. Proses penyerbukannya yaitu serbuk sari dari lamun lepas dari tangkai sarinya, lalu serbuk sari terbawa oleh arus air hingga menempel pada putik lamun lain. Nah, pada gambar ini teman-teman, serbuk sari dari lamun lepas, kemudian terbawa oleh arus, lalu menempel di lamun yang lain. Yang keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia, atau disebut juga antropogami. Ada beberapa tumbuhan tertentu yang tidak memungkinkan terjadinya proses penyerbukan dengan bantuan angin, hewan, atau air.
sehingga penyerbukan pada tumbuhan-tumbuhan ini dapat dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya pada gambar di samping ini teman-teman. Penyerbukannya dibantu oleh manusia dengan cara memasukkan serbuk sari ke kepala putik, menggunakan alat seperti ini ataupun dengan tangan juga bisa. Adapun ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya harus dibantu oleh manusia adalah 1. Memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu duduk bunga atau bunga tunggal. 2. Dalam satu tanaman hanya dijumpai bunga jantan atau betina saja. Pastinya kalian pernah lihat kan tumbuhan yang berbunga saja terus tapi tidak berbuah. Nah, bunga itu bisa jadi bunga jantan saja atau bunga betina saja. 3. Kepala putiknya dalam kondisi tertutup. 4. Serbuk sari sulit rontok. 5. Tidak ada faktor lain yang dapat membantu penyerbukan terjadi, sehingga harus dibantu oleh manusia. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dapat dibantu oleh manusia yaitu salak, vanili, semangka, buah naga, dan lain sebagainya. Nah, proses penyerbukannya yaitu serbuk sari dapat didekatkan atau dimasukkan ke kepala putik dengan menggunakan tangan, kuas, pencapit, atau alat lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang penyerbukan pada tumbuhan berdasarkan asal perantara beserta ciri dan contohnya. Oke, sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye!